Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Selasa 5 Agustus 2025. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepulauan Riau kembali akan merilis data pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan 2 tahun 2025. Berita resmi statistik tersedia di laman website BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pembuka, kami akan menyampaikan perkembangan kinerja perdagangan luar negeri triwulan 2 2025 yang berpengaruh terhadap perekonomian Kepulauan Riau. Yang pertama adalah aktivitas ekspor dan impor di Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Pada triwulan 2 2025, ekspor meningkat sebesar 41,52% dan impor meningkat 43,53% year on year. Kedua, ekspor komoditas unggulan menunjukkan peningkatan. Pada triwulan 2 2025, ekspor mesin atau peralatan listrik meningkat sebesar 84,58% dan mesin-mesin pesawat mekanik meningkat sebesar 77,57% year on year. Berikut adalah beberapa aktivitas produksi yang tetap kuat menopang perekonomian Kepulauan Riau. Adanya peningkatan mobilitas masyarakat ditandai dengan meningkatnya jumlah penumpang di seluruh moda transportasi pada triwulan 2 2025, di mana penumpang angkutan laut dan angkutan udara meningkat 3,75% year on year. Jumlah kunjungan Wisman triwulan 2 2025 meningkat sebesar 31,64% dibandingkan triwulan 2 2024 year on year. Jumlah perjalanan Wisnus triwulan 2 2025 meningkat sebesar 53,85% dibandingkan triwulan 2 2024 year on year. Investasi juga menunjukkan peningkatan. Realisasi investasi PMA triwulan 2 2025 meningkat 155,15% dan PMDN meningkat 110,8% year on year. Kemudian pada aktivitas produksi, realisasi pengadaan semen meningkat 45,22% secara year on year. Peningkatan juga terjadi pada penjualan listrik sebesar 24,48% pada triwulan 2 2025. Peningkatan ini terutama didorong konsumsi listrik segmen industri yang tumbuh 73,14% year on year. Terdapat lapangan minyak yang baru diresmikan dan beroperasi pada Mei 2025, yaitu lapangan Forel dan Trubuk di lepas pantai Laut Natuna. Pada bagian ini, kami menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025. Ekonomi Kepulauan Riau berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDRB pada triwulan 2 2025. PDRB Kepulauan Riau triwulan 2 atas dasar harga berlaku sebesar 93.700,81 miliar rupiah. Sedangkan PDRB Kepulauan Riau triwulan 2 atas dasar harga konstan sebesar 55.205,87 miliar rupiah. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan 2 2025. Pertama, bila dibandingkan triwulan 2 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 7,14%. Bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 2,51%. Dan secara kumulatif semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 6,15%. Selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan ekonomi Kepulauan Riau sejak triwulan 1 2020 sampai dengan triwulan 2 2025. Pada triwulan 2 2025 pertumbuhan ekonomi secara Q2Q
tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan di triwulan 2 selalu lebih tinggi daripada triwulan 1. Secara year on year, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 juga lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, ekonomi Kepulauan Riau tetap terjaga dan tumbuh positif. Selanjutnya kita lihat secara lebih rinci PDRB triwulan 2 2025 dari sisi lapangan usaha secara key to key. Jika kita lihat dari kontribusi masing-masing kategori lapangan usaha, perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan 2 2025 masih ditopang oleh 4 kategori lapangan usaha yang memiliki share terbesar, yaitu pertama, industri pengolahan dengan share sebesar 41,40%. Kedua, konstruksi dengan share sebesar 19,58%. Ketiga, pertambangan dan penggalian dengan share sebesar 9,77%, serta perdagangan dengan share sebesar 9,64%. Total kontribusi keempat kategori ini terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau mencapai 80,38%. Pada triwulan 2 2025, kategori pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 16,07% jika dibandingkan dengan triwulan 1 2025. Kategori pertambangan dan penggalian memberikan andil pertumbuhan tertinggi secara key to key sebesar 1,48%. Selanjutnya, pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 12,84% jika dibandingkan dengan triwulan 1 2025. Kategori ini memberikan andil pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 0,34%. Dan kategori administrasi pemerintahan tumbuh sebesar 14,91% jika dibandingkan dengan triwulan 1 2025. Kategori administrasi pemerintahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi ketiga sebesar 0,32%. Selanjutnya kita lihat share dan pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha pada triwulan 2 2025 dibandingkan dengan triwulan 2 2024. Untuk share atau kontribusi per kategori lapangan usaha secara year on year sama dengan share secara key to key, yaitu masih ditopang oleh 4 kategori lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan. Kategori lapangan usaha dengan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,91% secara year on year pada triwulan 2 2025 adalah kategori industri pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 6,96%. Selanjutnya, kategori dengan andil pertumbuhan terbesar kedua sebesar 2,18% adalah kategori pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan sebesar 24,21%. Kemudian kategori konstruksi memberikan andil pertumbuhan terbesar ketiga sebesar 1,46% dengan pertumbuhan sebesar 7,75%. Selanjutnya, kita lihat share dan pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha pada semester 1 2025 dibandingkan dengan semester 1 2024 secara C2C. Untuk share atau kontribusi per kategori lapangan usaha secara C2C masih sama yaitu ditopang oleh 4 kategori lapangan usaha, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta pertambangan dan penggalian. Kategori lapangan usaha dengan pertama, andil pertumbuhan tertinggi sebesar 3% pada semester 1 2025 adalah kategori industri pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 7,13%. Selanjutnya, kategori dengan andil pertumbuhan terbesar kedua sebesar 1,14% adalah kategori pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan sebesar 12,26%. Kemudian, kategori konstruksi memberikan andil pertumbuhan terbesar ketiga sebesar 1,11% dengan pertumbuhan sebesar 5,76%. Pada bagian ini, kita akan melihat kinerja perekonomian menurut komponen pengeluaran secara key to key. Jika kita lihat komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB memiliki share terbesar yaitu 44,76% dari total PDRB.
Komponen PMTB tumbuh sebesar 5,65% dan memberikan andil pertumbuhan positif sebesar 2,28%. Komponen dengan share terbesar kedua adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga memiliki share sebesar 42,06%. Komponen ini tumbuh sebesar 2,47% serta memberikan andil pertumbuhan positif sebesar 0,96%. Selanjutnya, net ekspor memberikan share sebesar 7,76% terhadap total PDRB. Net ekspor mengalami kontraksi sebesar minus 17,21% serta memberikan dampak negatif sebesar minus 3,10% pada pertumbuhan PDRB. Kemudian konsumsi pemerintah memiliki share sebesar 3,9% dan konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 17,96% serta memberikan andil pertumbuhan positif sebesar 0,55%. Serta konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT memiliki share kecil yaitu 0,27%. Konsumsi LPRT tumbuh sebesar 7,8% serta memberikan andil pertumbuhan positif sebesar 0,02%. Selanjutnya kita akan lihat share pertumbuhan dan andil pertumbuhan komponen pengeluaran secara year on year. Sebagai penyumbang utama dari PDRB, menurut pengeluaran, PMTB tumbuh sebesar 8,7%, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,9%, dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 3,57% dan 1,57%. Selanjutnya, komponen net ekspor pada triwulan 2 2025 mengalami pertumbuhan yang tertinggi sebesar 21,36% dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 2,74%. Sedangkan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar minus 15,32% dengan memberikan andil pertumbuhan negatif sebesar minus 0,68%. Serta konsumsi LLPRT mengalami pertumbuhan sebesar 9,71% dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 0,02%. Selanjutnya kita akan lihat share pertumbuhan dan andil pertumbuhan komponen pengeluaran secara situasi. Secara situasi atau pertumbuhan semester 1 2025, komponen PMTB tumbuh sebesar 5,99% dan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,53% dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 2,64% dan 1,41%. Selanjutnya, komponen net ekspor pada triwulan 2 2025 mengalami pertumbuhan yang tertinggi sebesar 17,42% dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 2,56%. Sedangkan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar minus 7,12% dengan memberikan andil pertumbuhan negatif sebesar minus 0,27%. Serta konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan sebesar 4,28% dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 0,01%. Selanjutnya kita lihat posisi pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan 37 provinsi lainnya se-Indonesia. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara kituki, maka Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat ke-23 secara nasional dengan pertumbuhan sebesar 2,51%. Pertumbuhan kituki tertinggi yaitu Provinsi Papua Tengah, sementara pertumbuhan yang terendah dialami oleh Provinsi Maluku. Selanjutnya jika kita lihat secara year on year, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara nasional berada pada peringkat ketiga dengan pertumbuhan sebesar 7,14%. Provinsi yang mengalami pertumbuhan year on year tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara, sedangkan Provinsi Papua Tengah mengalami pertumbuhan terendah. Jika sebelumnya kita melihat posisi pertumbuhan ekonomi Kepri secara nasional, maka selanjutnya mari kita lihat posisi pertumbuhan ekonomi Kepri dalam skala regional yaitu se-Sumatera. Pada tabel di sebelah kanan disajikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 untuk seluruh provinsi di Pulau Sumatera secara kituki dan year on year.
Jika kita perhatikan baik secara Q2Q maupun year on year, pada triwulan 2 2025, secara provinsi di regional Sumatera mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara year on year merupakan yang tertinggi se-Sumatera. PDRB Provinsi Kepri memberikan share 7,18% terhadap PDRB Sumatera. Share terbesar PDRB Regional Sumatera disumbang oleh Provinsi Sumatera Utara, sementara Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan kelima. Bahasan mengenai distribusi PDRB menurut provinsi di Pulau Sumatera baru saja adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Sebelum mengakhiri rilis pada hari ini, kami menyampaikan bahwa tahun 2026 akan dilaksanakan sensus ekonomi 2026. Mari kita kawal bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensinya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa.